teman-teman penggemar semesta luas. Hari ini, kita akan memulai perjalanan luar biasa melintasi galaksi, menjelajahi rahasia-rahasia yang disembunyikan di dalamnya. Ini adalah gambaran kehidupan di dunia setelah 200 tahun dari sekarang. Saya yakin kalian semua telah penasaran tentang apa yang tersembunyi di balik cahaya bintang-bintang dan awan kosmik yang menghiasi langit malam. Tidak perlu berlama-lama, mari memulai perjalanan kita dengan melewati tata surya kita sendiri. Namun, tujuan utama kita tidak hanya terbatas pada tata surya kita. Baiklah, kali ini kita sedang berada di tahun 2200. Kali ini kita menjelajah ruang angkasa menggunakan pesawat super canggih yang memiliki kecepatan sekitar 500.000 km per jam. Jangan biarkan misteri-misteri itu membuat kita lupa akan kegembiraan penemuan. Setiap bintang yang baru ditemukan, setiap planet yang diungkapkan, membawa kita lebih dekat untuk memahami asal-usul kita dan tempat kita di alam semesta yang luas ini. Aps, sepertinya ini adalah stasiun luar angkasa ISS. Para astronot sedang sibuk bekerja. Sepertinya kita sudah memasuki ruang angkasa ketika atmosfer bumi nyaris tidak ada lagi karena memasuki ruang tanpa tekanan. Baiklah, mari kita lanjutkan petualangan berikutnya ke arah bulan. Selama ini saya masih penasaran dengan permukaan bulan yang katanya bagai bidadari. Baiklah, pesawat ini akan aku kemudikan melesat lebih cepat lagi agar bisa kita melihat para astronot di bulan. Meluncur dengan kecepatan super dahsyat dan kita siap menjelajah dataran satelit bumi ini. Aku sudah mengarahkan pesawat ke permukaan bulan dan seperti inilah cantiknya bulan dari dekat, secantik dirimu. Seiring dengan perkembangan teknologi, di masa depan manusia bisa saja membangun koloni di bulan dan lihat apa yang ada di bulan. Dan inilah koloni manusia di bulan. Deteksi molekul air yang tidak ambigu telah meningkatkan harapan NASA untuk membangun pangkalan di bulan untuk eksplorasi ruang angkasa di masa mendatang. Tujuannya adalah untuk memastikan keberlangsungan pangkalan tersebut dengan memanfaatkan sumber daya alam bulan. Ini akan membantu mereka menentukan seberapa mudah materi itu dapat diakses dan digunakan oleh penjelajah bulan di masa mendatang. Oke, sepertinya kita tidak perlu berlama-lama di sini. Mari kita lanjutkan petualangan berikutnya. Aps, tunggu dulu, sepertinya di asteroid ini ada koloni manusia. Di asteroid ini sudah banyak koloni manusia melakukan penambangan logam mulia. Aktivitas penambangan ternyata bisa dilakukan di luar angkasa, yakni dengan asteroid di sabuk Mars dan Jupiter. Aktivitas tersebut bisa menghasilkan uang yang sangat banyak, bahkan hingga ribuan triliun. Di masa depan manusia bisa saja memulai penambangan di luar angkasa, terutama di asteroid. Saatnya mendarat di planet Mars. Apakah sudah ada koloni manusia di planet ini, teman-teman? Mars awalnya dinamai planet merah karena warna merahnya. Warna merah yang terlihat di Phobos dan Deimos disebabkan oleh oksidasi pengkaratan mineral besi di dalam dan di permukaannya. Proses ini menciptakan pemandangan merah jika dilihat dari kejauhan. Warna kemerahan diperkirakan telah ada selama 4,5 miliar tahun. Sebagai bagian dari pembentukan tata surya, ada biji besi yang tercipta dan mengalir melalui pusat planet, termasuk bumi. Uniknya, biji besi di Mars tetap berada di permukaan hingga teroksidasi dan berkarat. Kali ini saya telah berada di permukaan Mars, dan lihat di puncak gunung itu terdapat 2 astronot NASA yang sedang menjelajah Mars. Jika satu hari di bumi berlangsung selama 24 jam, maka satu hari di planet merah berlangsung selama 24,6 jam. Wow! Apa ini? Sepertinya ini robot penjelajah milik NASA. Tapi sepertinya aku harus menjauh dan melanjutkan perjalanan ini. Mars memiliki sudut kemiringan dan waktu rotasi yang hampir sama dengan bumi. Kemiringan Mars adalah 25 dibandingkan dengan bumi 23,4. Oke, sepertinya kita harus bergegas melanjutkan perjalanan ke planet berikutnya di galaksi ini. Sekarang kita menuju ke pusat bintang senja sang Dewi Cinta, yaitu planet Venus. Venus adalah planet kedua dari Matahari dan merupakan planet tetangga terdekat bumi. Ini adalah salah satu dari 4 planet dalam, terestrial atau berbatu, dan sering disebut kembaran bumi karena ukuran dan kepadatannya serupa. Namun, ini bukan kembar identik. Ada perbedaan radikal antara kedua dunia. Tak seindah namanya planet ini bagaikan Dewi Cinta yang sedang dicabik-cabik karena putus cinta.
Venus memiliki atmosfer tebal dan beracun yang dipenuhi dengan karbon dioksida dan terus-menerus diselimuti awan asam sulfat tebal kekuningan yang memerangkap panas, menyebabkan efek rumah kaca yang tak terkendali. Ini adalah planet terpanas di tata surya kita, meskipun Merkurius lebih dekat ke matahari. Suhu permukaan di Venus sekitar 900 derajat Fahrenheit 475 derajat Celcius cukup panas untuk melelehkan timah. Permukaannya berwarna berkarat dan dibumbui dengan gunung-gunung yang sangat berderak dan ribuan gunung berapi besar. Para ilmuwan berpikir mungkin beberapa gunung berapi masih aktif. Baiklah teman-teman, sepertinya petualangan di sini sudah cukup dan mari kita bergegas meninggalkan Venus dan menuju planet Merkurius. Di depan sana adalah planet Merkurius. Planet Merkurius sendiri memiliki diameter sebesar 4.879 km di khatulistiwa, di mana Merkurius merupakan planet terkecil dari 4 planet kebumian yang ada di tata surya. Jarak dari Merkurius ke matahari hanya 57 juta kilometer dan jarak Merkurius dengan bumi hanya 92 juta kilometer. Planet Merkurius sendiri terdiri dari 70% logam dan 30% silikat dan memiliki kepadatan sebesar 5,43 gram cm3, yakni hanya sedikit di bawah kepadatan bumi. Kepadatan Merkurius ini digunakan untuk menduga struktur yang ada di dalamnya, di mana kepadatan bumi yang tinggi tercipta karena adanya tekanan gravitasi, terutama pada bagian inti bumi. Sementara itu, Merkurius jauh lebih kecil dan di bagian dalamnya tidak ada struktur seperti bumi. Dan inilah Sang Surya, sumber energi terbesar di galaksi ini. Meskipun jarak bumi ke matahari menduduki urutan ketiga terdekat di antara planet-planet lain, namun panas matahari cukup terasa. Sinar matahari juga sangat berperan penting terhadap kelangsungan hidup makhluk bumi. Orang-orang memanfaatkan cahaya matahari sebagai sumber energi untuk pembangkit listrik. Atmosfer matahari merupakan bagian terluar dari matahari yang berbentuk gas dan terbagi menjadi 3 lapisan, yakni kromosfer, zona transisi, dan korona. Suhu lapisan korona lebih tinggi dibandingkan kromosfer, yakni mencapai 1 juta derajat Celcius. Sedangkan suhu bagian kromosfer hanya 4.500 derajat Celcius. Baiklah teman-teman, karena di sini terlalu panas, mari kita lanjutkan perjalanan ke planet berikutnya. Perjalanan berikutnya akan menuju ke planet raksasa gas di alam semesta ini ya teman-teman. Eits, tapi tunggu dulu ya kawan, lihatlah di depan terdapat semburan mineral yang dibawa oleh komet. Komet, benda kecil yang berada jauh di tepi luar tata surya, bahkan dianggap sebagai pertanda datangnya bencana bagi manusia di bumi. Tapi, benda kecil yang isinya hanya es dan debu ini menyimpan bumbu dan bahan yang membentuk tata surya. Komet adalah saksi sejarah yang tak lekang oleh waktu, meskipun bentuknya, warnanya tak tampak menarik, bahkan sulit untuk bisa diamati. Namun benda kecil inilah kunci cerita tentang pembentukan planet-planet di tata surya dan juga di bintang lain. Dan dari sinilah benih kehidupan di bumi berasal. Ayo kita lanjutkan menuju ke planet Jupiter. Nama Jupiter sendiri dalam bahasa Arab atau dikenal juga sebagai Mustari atau dalam bahasa Sanskerta disebut juga sebagai Wrespati. Planet Jupiter ini biasa disebut juga dengan nama planet Jupiter. Planet ini merupakan planet terbesar dalam tata surya, yaitu lebih besar jika dibandingkan dengan keberadaan planet lainnya. Volumenya sendiri adalah 1.300 kali dari volume bumi. Kemudian, garis tengahnya adalah 142.860 km. Planet ini juga memiliki daya tarik gravitasi 2,65 kali bila dibandingkan dengan bumi. Jadi, jika berat kamu sekarang 50 kg, maka di Jupiter beratmu akan menjadi 2,65 kali. Sekarang kita mencoba menjelajah di permukaan bulan Jupiter yaitu Europa. Planet Jupiter diketahui memiliki bulan yang terbilang banyak. Berdasarkan laman resmi NASA, diperkirakan ada 79 bulan yang mengitari planet terbesar di tata surya ini. Salah satunya yang terbesar adalah Europa. Adanya air yang cair di cangkang as menunjukkan bahwa pertukaran air antara lautan dan cangkang as adalah hal biasa. Ini bisa menjadi penting untuk siklus kimia yang akan membantu mendukung kehidupan. Wow, planet Jupiter begitu besar ya. Aku akan mencoba mendekat ke permukaan planet raksasa ini. Tahukah kamu teman, Jupiter membantu mengalihkan asteroid dan komet dari jalur yang dapat membahayakan bumi. Sebagai planet terluar tata surya,
Jupiter juga bertindak sebagai penghalang alami untuk melindungi planet-planet bagian dalam dari ancaman luar angkasa. Oleh karena itu, Jupiter sering disebut sebagai penjaga tata surya. Atmosfer Jupiter terdiri dari beberapa lapisan. Komposisi atmosfer Jupiter sendiri terdiri dari 90% gas hidrogen, hampir 10% gas helium, serta sedikit kandungan amonia, belerang, metana, dan uap air. Oke, sudah cukup ya teman, kita lanjutkan perjalanan berikutnya. Ups, sepertinya ada Voyager. Voyager merupakan wahana luar angkasa yang terbang untuk misi penelitian terhadap bagian terluar tata surya kita. Voyager sendiri terdiri dari dua wahana luar angkasa yang diberi nama Voyager 1 dan Voyager kedua. Saat ini, keduanya masih terbang dan terus melaju menuju batas terluar tata surya. Kita lanjutkan perjalanan ke planet Saturnus. Saturnus terdiri dari hidrogen dan helium dan memiliki bentuk sferoid pipih akibat rotasinya. Meskipun tidak memiliki permukaan padat, Saturnus diduga memiliki inti yang padat. Gravitasi permukaannya di khatulistiwa lebih tinggi daripada di kutub dan kecepatan lepasnya jauh lebih tinggi daripada bumi. Mari kita coba mendarat di bulan Saturnus dengan nama Titan ini. Sepertinya di Titan ini terdapat tanda kehidupan. Ayo kawan, kita coba mendarat di sini. Nampaknya aku melihat air pada daratan Titan. Dari puluhan bulan di Saturnus, hanya 53 bulan Saturnus yang sudah memiliki nama, sedangkan 29 lainnya masih menunggu. Ini hanya terdiri dari metana dan etana. Kedua unsur ini hadir dalam bentuk cair yang mampu membentuk permukaan luas layaknya sebuah lautan di bumi. Mari kita keluar dari Titan. Saturnus memiliki massa jenis yang lebih rendah dari air karena atmosfernya yang mengandung gas. Planet ini memiliki massa 95 kali lebih besar dari Bumi dan bersama-sama dengan Jupiter mencakup 92% total massa seluruh planet di tata surya. Saturnus kerap disebut sebagai planet bercincin. Ditemukan pertama kali oleh Galileo ratusan tahun yang lalu, cincin Saturnus adalah hal yang paling mencolok yang dapat dilihat oleh para astronom dengan teleskop kecil di tata surya kita. Namun, bahkan hingga hari ini, para ahli tidak dapat menyepakati bagaimana atau kapan cincin itu terbentuk. Perjalanan semakin jauh dari matahari semakin gelap dan semakin dingin. Kita akan lanjutkan petualangan menuju planet Uranus. Wow, tunggu dulu, ada sesuatu di depan. Kira-kira benda apa itu di balik meteor? Oh, ternyata itu penjelajah Cassini. Cassini menjadi salah satu misi yang paling sukses dengan catatan penerbangannya yang mulus, instrumennya bekerja dengan baik dan perangkat lunak yang jarang bermasalah. Dalam kabut di sekitar Titan, Cassini menemukan molekul yang bisa menjadi tanda kemungkinan adanya aktivitas biologi. Saat melintas di Enceladus yang dingin, Cassini juga menemukan adanya air laut di bawah tanah. Misi Cassini telah usai tahun 2009 yang lalu. Mari kita lanjutkan ke planet berikutnya, yaitu planet Uranus. Uranus memiliki massa sekitar 14,5 kali massa bumi dengan kerapatan 1,27 gram per cm kubik, menjadikannya planet raksasa paling ringan dan paling tidak padat kedua setelah Saturnus. Terdiri dari beragam es seperti air, amonia, dan metana, sedangkan hidrogen dan helium hanya menyusun sebagian kecil. Inti Uranus relatif kecil dengan massa 0,55 massa bumi dan jari-jari kurang dari 20% jari-jari Uranus. Mantelnya merupakan bagian terbesar planet dengan sekitar 13,4 massa bumi, sedangkan atmosfer atas relatif kecil. Uranus memiliki 3 lapisan yaitu inti, mantel beres, dan selubung hidrogen atau helium gas. Uranus dan Neptunus diklasifikasikan sebagai raksasa es karena komposisi terbesarnya adalah es yang mendominasi atas gas, berbeda dengan Jupiter dan Saturnus. Petualangan kita semakin jauh di tata surya ini guys. Berikutnya ini yang akan kita tuju adalah planet Neptunus. Neptunus memiliki massa sebesar 1,0243 kali 1026 kg, setara dengan 17 kali massa bumi dan 1/19 kali massa Jupiter. Planet ini memiliki gravitasi permukaan yang lebih besar daripada bumi, kecuali Jupiter.
Dengan jari-jari khatulistiwanya sebesar 24.764 km, sekitar 4 kali jari-jari bumi, Neptunus dan Uranus sering disebut sebagai raksasa es karena ukuran yang lebih kecil dan kandungan volatil yang lebih tinggi dibandingkan dengan Jupiter dan Saturnus. Mari kita tempuh perjalanan yang lebih jauh lagi. Kira-kira ada planet apa saja di tata surya kita ini? Apakah Neptunus ini planet terakhir di tata surya? Kita akan mengarahkan pesawat ini ke Pluto. Apakah masih ada? Wow, awas ya, banyak sekali meteor di sini, jangan sampai mengenai pesawat ini. Wow, ini adalah Pluto. Pluto mengorbit di luar orbit planet Neptunus. Ini jauh lebih kecil daripada planet resmi manapun dan sekarang diklasifikasikan sebagai planet kerdil. Pluto lebih kecil dari 7 satelit di anggota tata surya. Planet kerdil ini mengitari matahari setiap 247,7 tahun dan melakukannya dengan menempuh jarak rata-rata 5.900 miliar kilometer. Massa Pluto setara dengan 0,0021 kali massa bumi atau 1/5 massa bulan kita. Ini membuatnya terlalu kecil untuk dianggap sebagai planet. Kita lanjutkan penjelajahan berikutnya. Sepertinya aku melihat lubang hitam. Ada 2 jenis utama lubang hitam yang telah diamati secara ekstensif. Lubang hitam bermassa bintang dengan massa 3 hingga puluhan kali massa matahari tersebar di seluruh galaksi Bima Sakti kita. Yang kedua, lubang hitam monster supermasif seberat 100.000 hingga miliaran massa matahari ditemukan di pusat sebagian besar galaksi besar, termasuk pusat Bima Sakti. Lubang hitam adalah bekas bintang masif yang telah runtuh ke dalam diri mereka sendiri, menjadi padat sedemikian rupa sehingga cahaya pun tidak dapat menghindarinya. Awas, daripada kita ditelan lubang hitam, mungkin lebih baik kita putar arah saja. Tapi aku seperti melihat ada ledakan yang begitu hebat. Wow, luar biasa. Ternyata ini adalah ledakan supernova. Supernova merupakan ledakan terbesar yang terjadi di luar angkasa. Setiap ledakan supernova memancarkan cahaya yang sangat terang dan kuat. Peristiwa spektakuler ini sangat terang sehingga mengungguli seluruh galaksi selama berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan. Pancaran cahaya dari ledakan supernova setara dengan 10 miliar matahari. Energi total yang dipancarkan oleh satu supernova dapat mencapai 1044 Joule atau setara energi total matahari selama 10 miliar tahun masa hidupnya. Tampaknya kita harus menjauh dari sini, dan jika petualangan ini kita lanjutkan, ini akan membawa kita ke galaksi lain.